Ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari Amsal pasal 16 ayat 32, demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Salam. Kita akan mulai ibadah bulan puasa pada sore ini. Kita akan satu pujian Tuhan menetapkan. Kita pujikan sambil bertepuk tangan. Amin.
pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kasih, anugerah, rahmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah melupakan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami walau sesaat pun. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami semua untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara, negara kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bangsa Indonesia penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keadilan dan juga kemakmuran. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau memberikan hikmat kepada mereka semua, sehingga di tangan para pemimpin bangsa kami, negara Indonesia semakin kokoh, semakin maju, semakin bermartabat. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk gereja Tuhan yang Engkau panggil dan Engkau tempatkan dimanapun saja berada. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkatinya. Engkau memakai gereja Tuhan untuk senantiasa bersaksi, menceritakan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Silahkan Bapa, Engkau mengawal anak-anak-Mu ini. Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu ini, sehingga mereka Tuhan dapat kembali bergerak, dapat kembali beraktivitas dengan baik, terlebih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sitrisnio, Ibu Swan, Ibu Ninawati, Ibu Lili Mariani, Mbah Yono Takung, Mbah Yono Putri, demikian juga Bapak Hartono, Bapak Yuwono, Ibu Deborah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Yunita, di mana bulan-bulan ini Tuhan mengandung akan janinnya. Kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga janin yang ada dalam kandungannya boleh bertumbuh dengan baik, boleh berkembang dengan maksimal, sehingga pada akhirnya Tuhan dapat lahir dalam keadaan baik dan selamat, bayi yang dilahirkannya maupun ibu yang melahirkannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, Engkau limpahkan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, sehingga apapun yang diusahakannya, Engkau membuatnya berhasil. Apapun yang
Tuhan membuatnya beruntung sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, baik secara pribadi, kehidupan berkeluarga. Terlebih Tuhan dapat menyisihkan sebagian bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar, baik di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kepandaian, Engkau memberikan semangat belajar yang tinggi, sehingga anak-anak-Mu boleh berhasil dalam pendidikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa jemaat Tuhan di tempat ini, baik secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, biarlah Tuhan melimpahkan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita, Engkau juga memberikan pemeliharaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menyertainya, Engkau memberkatinya. Kami menyerahkan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hati kami tidak akan pernah berhenti mengucap syukur atas semua kasih, anugerah, pemeliharaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan dalam bentuk uang persembahan pada sore hari ini. Tuhan kiranya berkenan untuk menyucikannya, sehingga persembahan kami itu layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, Allah sumber segala kasih dan anugerah, yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sore hari ini ya Tuhan, hamba-Mu dan jemaat-Mu siap untuk belajar tentang firman Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat membuka pintu hati kami selebar-lebarnya, dan benih-benih firman Tuhan boleh kami taruh dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami mohon belas kasih, kami disanggup-kan, kami dimampukan untuk melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau menyertai dan Engkau mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12. Mari kita membaca bersama-sama dengan semangat, dengan bergairah, dengan penuh sukacita. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi sekali lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam. Tema khotbah pada sore hari ini, saudaraku, sabar dalam kesesakan berkeluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabar itu susah, sabar itu sulit untuk dilakukan sepanjang jalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi kesabaran tersebut bertambah sukar, bertambah sulit untuk kita kerjakan sekarang ini. Benar atau tidak, saudara, bahwa yang namanya kesabaran sekarang ini menjadi barang langka. Susah sekali untuk kita kerjakan dalam kehidupan. Semuanya ingin serba cepat, semuanya ingin kilat, semuanya serba cepat, saudara. Tidak mau yang namanya berlambat-lambat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan informasi, perkembangan teknologi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberikan pengaruh tentang kesabaran manusia. Semakin tidak berkualitas, semakin berkurang, semakin rapuh, saudara, yang namanya kesabaran. Coba kita mengingat-ingat pada saat kita
berkendara, mengendarai motor atau mengendarai mobil, maunya apa? Cepat, cepat. Kalau lambat di depan kita sudah mulai apa? Menggerutu. Kita sudah mulai mengeluh. Orang cepat loh. Lambat sekali motor ini. Rendet sekali mobil ini. Ketika jalanan macet, saudaraku, apa yang kita kerjakan? Kita mengeluh, kita mengumpat, saudaraku yang kasih Tuhan. Kok macet loh? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah yang namanya budaya antre itu sudah sulit untuk kita kerjakan? Maunya apa? Cepat. Maunya apa? Dilayani terlebih dahulu. Kita beli di supermarket, kita beli di mall, kita mau berobat ke dokter. Susah sekali untuk antre. Maunya didahulukan, maunya nomor satu. Tidak bisa yang namanya antre dengan baik. Pada saat kita mengirim pesan di WhatsApp atau di inbox begitu ya saudara ya, kalau kita belum dibalas saudara, kepengennya cepat toh dibalas. Kita tidak tahu kesibukan orang yang kita kirim pesan. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan yang santai, ada waktu atau tidak? Mau cepat dong dibalas, Karena apa? Karena kita sudah yang namanya kesabaran itu sudah mulai rapuh, sudah mulai luntur, saudara yang dikasihi. Bagaimana dengan kehidupan berkeluarga saudara? Bagaimana dengan kehidupan berumah tangga kita? Apakah kesabaran itu sesuatu yang sangat penting atau tidak lagi penting dalam kehidupan kita? Sabar terhadap suami, sabar terhadap istrinya, orang tua sabar terhadap anak-anaknya. Demikian juga anak-anak sabar terhadap orang tuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kita mengharapkan keluarga kita, rumah tangga kita adalah rumah tangga yang ideal, keluarga yang sempurna, penuh dengan damai sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah, tidak mengalami kekurangan apa-apa, suaminya baik-baik saja, demikian juga istri baik-baik saja. Saya menghormati perhatian dengan suaminya, tapi kenyataannya tidaklah demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berharap anak-anak terhadap orang tuanya memperhatikan, memberikan kasih, memberikan dukungan yang maksimal. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian, saudaraku. Demikian juga orang tua berharap kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya untuk memberikan perhatian, untuk menemani orang tuanya, untuk mendampingi masa-masa tua. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian, saudaraku yang kasih Tuhan. Belum ditambah dengan beban-beban yang lain, listrik, biaya BPJS,
biaya anak sekolah, kebutuhan rumah tangga yang semakin hari tidak semakin murah, saudara. Kehidupan kita semakin susah, kehidupan kita semakin susah, saudara. Jikalau kita tidak sabar, saudaraku yang dikasih Tuhan, keluarga kita akan robek, saudara. Keluarga kita akan retak, keluarga kita akan rapuh, keluarga kita akan rusak, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesabaran sekarang ini adalah menjadi barang yang sangat mewah sekali, sangat mahal sekali. Tidak mudah kita mendapatkan yang namanya kesabaran dalam kehidupan berumah tangga. Untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di kota Roma pada saat itu. Di dalam ayat yang ke-12b, sabarlah dalam kesesatan. Jemaat Roma pada saat itu temperamental, mudah marah, mudah emosi, mudah tersinggung, sumbunya pendek, saudara yang dikasih Tuhan, mudah bertengkar. Sehingga Rasul Paulus menasihati kepada jemaat Roma pada saat itu, sabarlah, sabarlah dalam kesesatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabar itu sangat penting. Sabar itu sangat bernilai. Kalau kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Boleh dibuka refresh. Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat 32. Iya, terima kasih Bapak. Kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Salomo, Raja Salomo menyampaikan demikian kepada kita. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu hebat, saudaraku. Pahlawan istimewa. Pahlawan sangat berharga, saudaraku. Tetapi dikatakan lebih hebat dari orang yang sabar, saudara. Kenapa, saudara? Orang yang sabar itu bisa menguasai diri. Orang yang sabar itu bisa membunuh yang namanya ego dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pahlawan itu membunuh orang lain, tetapi kalau sabar itu menekan keinginan kita, menguasai keinginan kita, bahkan membunuh yang namanya kedagingan dalam diri kita. Itu yang namanya sabar. Sabar melebihi seorang pahlawan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita ingin menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, mari kita memiliki kesabaran dalam diri kita. Terlebih pada saat kehidupan kita penuh dengan persoalan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tekanan, saudaraku.
kita tetap sabar di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan melihat ancaman yang dapat membuat kesabaran dalam diri kita ini hilang. Ancaman yang membuat kesabaran kita ini pudar dalam kehidupan kita. Pada saat kapan yang namanya kesabaran dalam diri kita hilang, berkurang, pudar dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, pada saat kita terdesak, pada saat kita terhimpit dengan berbagai macam kesulitan, biasanya kita tidak sabar, saudara. Tentunya kita ingat dengan Raja Saul, saudara. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Saul? Raja pertama Israel, saudara. Raja yang sangat luar biasa, gagah perkasa. Tetapi suatu saat, saudaraku, kesabarannya hilang, kesabarannya rontok, kesabarannya berkurang, sehingga Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan Raja Saul. Saat itu Raja Saul dikepung oleh tentara Filistin, saudara. Selama 7 hari keadaannya sangat mencekam sekali. Raja Saul tertekan, Raja Saul terdesak dengan keadaan seperti itu. Akibatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Saul mengambil alih fungsi dari Nabi Samuel, yang harusnya yang melakukan korban bakaran, yang seharusnya yang melakukan korban persembahan, yang melakukan adalah Nabi Samuel. Tetapi karena tidak sabar menunggu Nabi Samuel, korban bakaran, korban persembahan, yang melakukannya adalah Raja Saul. Tuhan murka, Tuhan marah, saudara. Lalu Tuhan memalingkan rahmatnya dari Raja Saul dan memerintahkan kepada Nabi Samuel untuk mencari pengganti Raja Saul, yakni Raja Daud. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat kita terdesak, pada saat kita terhimpit, hati-hati. Kadang-kala kesabaran dalam diri kita hilang, tidak ada lagi. Dan itu menjadi ancaman yang serius dalam kehidupan kita, dalam kita membina relasi dengan banyak orang, di dalam usaha pekerjaan kita, di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Kalau yang namanya kesabaran hilang, sangat berbahaya. Gak sabar lagi dengan tabiat istrinya, wes pisah baik. Tidak tahan lagi dengan karakter suaminya, wes selesai sampai di sini. Tidak tahan dengan kehidupan anak-anaknya, yang membantah, yang melawan orang tuanya, wes kamu pergi sana anak-anakku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesabaran sungguh penting dalam kehidupan kita berkeluarga. Kesabaran pudar, kesabaran menghilang dalam kehidupan kita ketika kita marah. Camkan dengan sungguh-sungguh, marah itu tidak dosa. Tetapi kalau kita marah dan tidak mampu mengendalikan kemarahan kita, itu bisa menimbulkan yang namanya kejahatan dan dosa. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hati-hati pada saat kita marah. Jangan sampai kita
kita sampai melakukan yang namanya kejahatan, melakukan dosa. Suatu saat saudaraku, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhan, hanya berkata saja kepada gunung batu, "Hai gunung batu, keluarlah air dari gunung batu." Tetapi Nabi Musa marah karena orang Israel sangat menekan kepada Nabi Musa, mengeluh kepada Nabi Musa, ngoyak-ngoyak kepada Nabi Musa. Akibatnya Nabi Musa marah, saudaraku, dan tidak hanya ngomong saja kepada gunung batu untuk mengeluarkan air, tetapi memukul dengan tongkatnya karena Musa marah. Apa akibatnya, saudaraku yang kasih Tuhan? Musa adalah pemimpin yang luar biasa, tetapi Musa tidak diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah perjanjian. Karena apa? Marah dan tidak terkendali, sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati, saudara. Kita boleh marah melihat anak-anak kita yang tidak benar. Kita boleh marah terhadap pasangan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi jangan sampai kita jatuh di dalam kejahatan, jatuh di dalam dosa. Kendalikan kemarahan, bersabar, terlebih dalam menghadapi yang namanya kesesakan dalam hidup. Kesabaran dalam kehidupan kita hilang. Kesabaran dalam kehidupan kita berkurang karena apa? Karena takut. Tadi terdesak, marah, dan takut, saudara. Suatu saat Abraham karena takut tidak mendapatkan keturunan dari Sarah, saudara, dan dia mengambil Hagar, pembantunya, untuk meneruskan keturunan. Abraham tidak sabar menunggu janji-janji Tuhan dalam kehidupan. Akibatnya, saudara, sampai sekarang persoalan Ismail, persoalan Ishak menjadi persoalan hingga sampai sekarang ini, karena tidak sabar yang dikuasai dengan aku dilo, aku setuju. Sampai sekarang saya belum punya pasangan, belum punya kasih. Bagaimana nanti? Lalu kita tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Yang penting ada yang memiliki hidup. Yang penting ada yang mau menjadikan aku sebagai pasangannya. Rasa takut, rasa khawatir, sehingga kita tidak lagi sabar dengan waktu-waktu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tuhan yang mengajarkan tentang kesabaran, Tuhan yang mengajarkan tentang kesabaran dalam menghadapi berbagai perkara. Suatu saat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hendak menghadapi masa-masa sengsara di atas kayu salib, saudara. Tetapi murid-muridnya malah rebutan, siapa di antara para murid yang paling hebat, yang paling nomor satu. Bukankah ini menyakitkan hati Tuhan, menjengkelkan hati Tuhan Yesus Kristus, membuat marah Tuhan Yesus Kristus? Tetapi Tuhan Yesus tidak marah, saudara. Bersabar, memberikan waktu, memberikan kesempatan sampai mereka memiliki kedewasaan pemahaman yang benar tentang kerajaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu saat Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemani, yang minta kepada murid-muridnya untuk mendukung, untuk membantu
itu bersama-sama di dalam menghadapi masa-masa penderitaan Yesus Kristus. Tapi apa yang mereka kerjakan? Mereka malah tidur, saudara. Bayangkan saatnya kita minta tolong kepada anak-anak kita, malah anak-anak kita tertidur di dalam. Tentunya kita bisa marah, kita bisa jengkel, kita bisa kecewa. Tetapi Tuhan Yesus tidak, saudara. Tuhan tidak marah, menunggu dengan sabar sampai para murid-muridnya mendapatkan pemahaman yang benar tentang kerajaan surga, tentang kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah yang namanya kesabaran itu adalah anugerah dari Tuhan? Ketika kita bertobat, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kesabaran itu, Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus ini, saudaraku, yang memberikan kesabaran dalam kehidupan kita. Bukankah kesabaran itu adalah buah Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus memproduksi, menghasilkan buah roh dalam diri kita, terutama kesabaran dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam seluruh tindakan kita, dalam kehidupan berkeluarga. Itu sangat penting agar keluarga kita penuh dengan damai sejahtera, keluarga kita kokoh, keluarga kita kuat, keluarga kita menyenangkan hati kita. Mari kita. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini, yang mengajar dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bersabar dalam menghadapi kesesakan, kesulitan, kesusahan di dalam kami berkeluarga. Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami untuk memiliki kesabaran dan memaknai kesabaran dalam kehidupan kami dengan baik, dengan benar. Tidak mudah kami marah, tidak mudah kami gentar, tidak mudah kami khawatir, tidak mudah kami terdesak dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami memerlukan belas kasih dalam kehidupan kami, agar kehidupan keluarga kami ya Tuhan baik-baik saja, penuh dengan kerukunan, penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengambil ibadah kita pada sore hari ini. Kita pujikan pujian El Shaddai. Alam menjagamu.
Tuhan. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Kepada Allah dipuji.